Ya, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan kami eh, memaparkan perihal transtorakal biopsi dengan modalitas CT scan. Transtorakal biopsi atau transtorakal needle aspirasi pada modalitas CT itu kita nanti bahas atau kita bagi menjadi 5 ya. Yang pertama latar belakang, dasar teori, patologi, persiapan alat dan bahan, serta prosedur pemeriksaan. Di awal tadi sudah banyak diulas atau banyak dijelaskan oleh Dr. Heltara perihal tata laksana pemeriksaan CT scan-nya, kemudian prosedurnya yang sudah banyak diulas tuntas ibaratnya, sudah dibabat habis sama Dr. Heltara. Tapi paling nggak saya akan menambahi tentang teknik pemeriksaan serta prosedur pemeriksaannya. Jadi sebagai latar belakangnya adalah transtorakal biopsi ini merupakan salah satu pemeriksaan CT scan pada organ toraks dengan indikasi salah satunya adalah tumor paru. Sedangkan jenis tumor ini dibagi dua, ada benign atau benigna, dan kedua adalah maligna. Dan biopsi sendiri adalah teknik pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Jadi ada pengambilan sampel dari jaringan tersebut yang bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit atau mencocokkan jaringan organ tersebut sebelum melakukan tindakan berikutnya. Sedangkan teknik pemeriksaan MSCT atau CT scan transtorakal biopsi ini merupakan alat diagnostik jaringan dengan cara memeriksa jumlah ekstrak tumor tersebut atau nodal tersebut dan diambil dengan menggunakan jarum khusus atau jarum spinal yang biasa kita lakukan saat pemeriksaan TTB. Apa sih tujuannya untuk melakukan pemeriksaan ini? Tujuannya adalah untuk membantu tindakan biopsi agar mengetahui jenis tumor yang dicurigai dengan penentuan letak yang tepat, akurat, dan cepat. Karena penggunaan CT scan tersebut jadi waktunya bisa kita minimalisasi ya, bisa kita percepat dengan penggunaan modalitas CT scan. Untuk dasar teorinya kita menyimak tentang anatomi torak ya. Jadi secara umum anatomi torak itu merupakan rongga yang membentuk kerucut pada bagian bawah atau inferior yang lebih besar dari bagian atasnya atau superior, dan pada bagian belakang atau posterior ini lebih panjang daripada bagian depannya atau anterior. Sedangkan rongga-rongga dada ini berisi paru dan mediastinum. Mediastinum adalah ruang yang ada di dalam rongga dada di antara kedua paru. Di dalam rongga dada ini ada beberapa sistem yang dikeluarkan, yaitu sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Organ pernafasan yang terletak di rongga dada yaitu esofagus dan paru. Sedangkan pada sistem peredaran darah ini ada jantung, pembuluh darah, dan sistem limfa. Pembuluh darah pada sistem peredaran darah ini terdiri dari arteri yang membawa darah dari jantung, dan vena yang membawa darah ke jantung, dan kapiler yang merupakan lalu lintas makanan dan bahan buangan. Ini menurut Pierce. Kemudian perihal patologinya. Umumnya yang dimaksud dengan tumor paru adalah tumor primer ganas dari bronkus yang disebut dengan karsino bronkogenik. Pada umumnya yang dimaksud dengan tumor paru ini adalah salah satu tumor ganas yang dapat dijelaskan hubungannya dengan zat karsinogen. Hampir semua tumor berasal dari epitel bronkus, dan tumor paru itu mula-mula timbul pada daerah sekitar hilus paru pada bagian trachea. Kemudian menonjol ke bagian keluar dan membesar membentuk massa ke dalam lumen. Sedangkan tumor tadi yang mengalami pembesaran ini dapat mengalami pendarahan atau nekrosis pada bagian tengah dan membentuk sebuah kalsifikasi atau nodul yang sering dinyatakan sebagai tumor jinak gitu. Jadi kalau
ada tumor, kemudian mengalami pembesaran dan ada nekrosis, ini bercak kalsifikasi nodul ini dinyatakan sebagai proses jinak. Ini merupakan teori dari Rasad. Sedangkan sifat nodul yang ganas, batasannya itu jelas, ada benjol-benjol dan nodul kecil di sekitarnya sebagai gambaran kaki infiltrasi yang berasal dari nodul tersebut. Jadi ada kaki yang menginfiltrasi bagian organ yang lain atau organ yang sehat dan menyerang gitu ya. Jadi menyebar. Ini yang disebut dengan tumor ganas gitu atau nodul ganas. Seperti tadi yang kami sampaikan di awal bahwa jenis tumor itu ada dua ya. Ada yang pertama adalah tumor benigna, yaitu tumor yang sederhana dan tidak berbahaya atau biasa disebut dengan tumor jinak. Sedangkan pertumbuhan selnya memang abnormal, tetapi tidak menyerang jaringan di dekatnya. Tumor ini tumbuh secara lambat dan umumnya tidak berbahaya. Itu makanya disebut sebagai tumor jinak. Sedangkan tumor maligna atau tumor ganas ini merupakan tumor yang menginfiltrasi jaringan di sekitarnya serta menimbulkan metastasis. Atau dengan kata lain, tumor ini dapat menyebar secara cepat dan merusak jaringan di sekitarnya. Jadi membuat kerusakan di jaringan sehat sekitarnya dan menyebar gitu ya. Makanya disebut dengan tumor ganas. Next, kemudian kita akan masuk ke pengertian tentang transtoracal biopsi atau transtoracal needle aspiration atau aspirasi. Untuk TTNA ini atau TTB ini merupakan prosedur invasif bersifat diagnostik dengan melakukan pengambilan sampel jaringan sel atau cairan yang berasal dari rongga dada atau torak dengan cara melakukan penusukan atau punksi di daerah target dan selanjutnya dilakukan pengambilan bahan dengan cara aspirasi atau biopsi. Itu untuk pengertian TTB. Sedangkan untuk TTB atau TTNA ini juga bisa dilakukan dengan blind, yaitu tanpa panduan. Itu tergantung dari bagaimana klinisi atau dokter yang bertanggung jawab itu mampu nggak kira-kira bisa melakukan fungsi atau melakukan aspiration secara blind. Sedangkan selain CT scan, ternyata TTB ini bisa dilakukan dengan alat lain ya atau modalitas lain yaitu ultrasound atau ultrasonografi. Sedangkan bedah minimal invasif ini merupakan tindakan yang lebih karena invasif tadi, jadi ada beberapa metode, mungkin izin dikoreksi Dr. Hertara, bahwa ada beberapa yang melakukan TTB dengan proses insisi gitu ya, karena mungkin ada satu hal gitu, misalnya kurang posisinya atau bagaimana agar teknik penusukannya lebih tepat atau biar karena kan jarum fungsi itu jarum spinal itu ternyata panjang maksimalnya kan hanya 8,8 atau up-nya itu sampai 9 cm saja. Jadi sampai ke nodul atau sampai ke tumor itu ya nggak boleh lebih dari ukuran 9 cm atau 8,8 itu. Biasanya nanti malah nggak sampai atau terjadi pneumotorak ya gitu. Next, bahwa yang kami informasikan adalah satu hal yang penting, salah satunya ini kenapa sih harus dilakukan secara tim ya, karena izin kami sampaikan bahwa pemeriksaan TTB ini ternyata dilakukan dengan prosedur timnya, karena ada beberapa yang tim yang berkoordinasi, salah satunya adalah dokter spesialis radiologi yang pertama, yang kedua dokter spesialis paru, yang ketiga dokter spesialis patologi anatomi,
4 radiografer, 5 perawat yang terlatih, 6 lab patologi anatomi. Kenapa sih harus ada super tim ini, ada tim ini? Salah satunya adalah tujuannya itu yang pertama adalah untuk patient safety atau keselamatan pasien. Yang kedua adalah untuk ketepatan prosedur pemeriksaan. Jadi dengan adanya 6 kelengkapan tim ini diharapkan prosedur pemeriksaannya itu sesuai gitu. Yang ketiga, tingkat keberhasilan tindakan ini yang tinggi. Dengan harapan adanya ke-6 tim ini, kita harapkan pemeriksaannya juga lebih valid, validitasnya lebih tinggi, cepat gitu ya. Terus bisa mengoptimalkan hasil dari klinisi. Misalnya klinisi mintanya untuk dites apakah sampel dari tumor paru itu adakah maligna atau benigna. Next. Ini ada beberapa poin hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pemeriksaan TTB atau TNA. Salah satunya, yang pertama memiliki hasil pemeriksaan CT toraks kontras terdahulu sebagai panduan kelayakan tindakan. Ya, tadi juga sudah sempat dijelaskan sama Dr. Hertara bahwa lebih baik atau lebih bagus lagi kalau pasien itu memiliki riwayat atau punya medical record pemeriksaan sebelumnya. Salah satunya misalnya sebagai contoh adalah CT toraks kontras di pemeriksaan sebelumnya. Yang kedua, gambaran tumor atau target pengambilan sampel ini menempel dinding dada untuk meminimalkan atau meminimalisasikan resiko pneumotoraks. Jadi kalau misalnya dia lebih ke arah lateral ini kayaknya lebih bagus atau lebih gampang untuk pengambilan sampelnya ketimbang sampel atau nodul atau tumor itu ada di area tengah atau median. Apalagi masih ada gap dengan jaringan yang sehat, itu kadang membuat kami juga harus berkonsultasi lebih kepada tim agar ya kita menentukan siap enggaknya untuk pengambilan biopsinya. Kemudian yang ketiga adalah pasien mampu memanipulasi posisi pada saat tindakan tergantung letak pengambilan sampel tanpa adanya keluhan sesak atau nyeri. Jadi intinya bahwa kita harus berkomunikasi dengan pasien dan pasien juga bisa mengerti apa yang kami informasikan terhadap pasien. Jangan sampai pasien ini setelah melakukan tindakan atau sebelum melakukan tindakan TTB ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan gitu. Misalnya belum ditusuk atau belum dilakukan aspirasi ini, pasien ini mengalami kesakitan, terus merasa tidak nyaman, sesak, itu menjadi PR kembali buat kami sebagai radiografer dan tim tadi dalam menentukan kelanjutan dari pemeriksaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pasien dan keluarga harus mengetahui dan menyetujui seluruh tindakan yang dilakukan dan resiko yang terjadi. Tadi diinfokan juga dari Dr. Herta bahwa harus ada informed consent. Jadi dijelasin sejelas-jelasnya, sejamblang-jamblangnya mengenai resiko tindakan biopsi tersebut. Yang berikutnya adalah pasien harus kooperatif selama tindakan untuk mengikuti segala arahan prosedur. Kemudian selanjutnya, pasien tidak fobia dengan ruang kecil dan sempit. Ya, jadi saat memberikan penjelasan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan TTB itu bahwa kita juga lebih menjelaskan mengenai apa sih yang nanti pasien alami saat pemeriksaan ini. Misalnya Bapak atau Ibu nanti masuk ke dalam ruangan,
yang berbentuk bulat dan sempit gitu. Itu harus dijelasin karena ada beberapa yang fobia terhadap ruang sempit. Baru aja gentrinya mau masuk dia udah ngerasa ketakutan, terus ngerasa ya yang menjadi apa namanya hambatan bagi kita gitu. Makanya harus diinformasikan sejelas-jelasnya. Kemudian pasien tidak memiliki riwayat alergi terhadap lidogen atau obat untuk sedasi ya. Kemudian di sini kita lihat prosedur pemeriksaan perihal persiapan alat dan bahan. Salah satunya adalah yang pertama itu set disinfektan itu yang pertama. Itu sudah diinformasikan juga dari Dr. Hertara bahwa set disinfektan salah satunya ada handscoon, steril ya, terus kasa steril, betadine, alkohol swab, duk steril berlubang itu sudah dipersiapkan dalam satu set disinfektan. Kemudian yang kedua ada set anestesi lokal nih, ada lidocaine 0,51% dengan miligram 5 sampai 300 miligram. Kemudian ada spuit 3 dan 5 cc. Itu set anestesi. Berikutnya ada set biopsi, yaitu ada jarum spinal needle 25G, jarum core biopsi, dan spuit 20 cc. Itu masing-masing 1 sampai 2 buah. Nanti kebutuhannya tergantung saat pemeriksaan. Kemudian ada yang keempat ada set pendukung, yaitu penggaris, spidol permanen, marker jaring yang tadi sudah disampaikan juga bisa dibuat sendiri ya untuk membuat mark atau tanda. Kemudian ada handscoon yang non steril. Berikutnya ini ada persiapan alat dan bahan untuk perawat. Next. Kemudian ini ada prosedur pemeriksaan alat dan bahan. Selanjutnya itu ada set sampel biopsi seperti pot, terus objek gelas, serta stiker dan label. Jadi jangan lupa, walaupun kita punya spidol, kita harus juga sudah siapkan stikernya dan labelnya. Jangan sampai sudah sampai PA, ini nggak tahu nih pasien siapa yang kita ambil sampelnya. Itu juga walaupun terkesan sepele gitu, tapi ketika ini terlewati malah jadi bahan yang human error. Dia sampai PA, kita letakkan potnya, tapi nggak tahu nih sampel punya siapa, itu juga jadi miss. Jadi jangan sampai terlewat nih untuk masalah set sampel biopsinya. Kemudian yang poin keenam ini ada set cairan fiksasi ya. Ada alkohol, sama seperti yang Dr. Heltara jelaskan, ada alkohol 96%, formalin cair, dan NaCl 0,9% steril. Ya, kemudian persiapan alat dan bahan untuk radiologi, itu untuk radiografer nih. Jadi ada di sini ada alat CT scan ya yang mendukung pemeriksaan biopsi. Jadi bahan apa alat dan bahannya ini CT scan yang mendukung ya, yang mendukung pemeriksaan biopsi. Kemudian printer film CT, ada marker tadi, kemudian recovery room atau ruang pemulihan. Ya, berikutnya kami akan menjelaskan tentang persiapan pasien. Masih dalam prosedur pemeriksaan, untuk persiapan pasien yang pertama ini menjelaskan ke keluarga atau ke pasien perihal tindakan yang dilakukan, melakukan inform consent tentang pemeriksaan transtorakal biopsi. Selanjutnya, ini masuk ke teknik pemeriksaan.
Yang pertama ada prebiopsi atau sebelum dilakukan biopsi. Yang pertama adalah ini untuk teknik radiologinya bahwa pasien diposisikan supine atau prone, mana posisi yang nanti diambil itu tergantung dari letak sampel atau letak jaringan yang mau dilakukan aspirasi. Kemudian meletakkan kawat marker pada bagian area yang akan dilakukan biopsi. Yang kedua, mengisi identitas pasien secara lengkap pada isian data modalitas CT scan. Yang ketiga, memilih protokol CT yang akan digunakan, yaitu CT transorakal biopsi atau TTB. Melakukan skenogram tora non-kontras dengan pilihan window-nya adalah window lung dan window mediastin. Kemudian melakukan scanning pendahuluan, mengatur FOV sesuai dengan objek yang ditentukan dan menggunakan window yang seperti saat skenogram awal tadi ya, yaitu mediastinum dan lung. Kemudian yang kedua ada prosedur biopsi atau prosedur saat pengambilan sampel. Itu di sebelah kiri kita lihat bahwa yang pertama adalah pemilihan letak tumor. Jadi setelah kita pre-scan tadi awal atau scan non kontras itu, meletakkan ROI ini ke arah tumornya dan dilihat berapa HU di apa namanya di jaringan tersebut. Jadi yang kita pilih ini HU-nya adalah di atas 30 nilai HU-nya ya. Yang kedua, melakukan dan memastikan pemilihan space point marker yang akan diambil pada referensi irisan aksial ditandai dengan marker baik dari arah lateromedial maupun medial lateral. Ya, maksudnya setelah kita beri marker, itu kan ada poin-poin ya, ada titik-titik yang bersifat opak. Nah, nanti dihitung nih di poin berapa letak jarum yang akan kita posisikan atau kita tusukkan untuk dilakukan biopsi. Entah itu mau dari lateromedial atau medial lateral tinggal dihitung. Itu yang penting radiografer itu dipastikan nih, misalnya oh ini lebih baik di poin ketiga dari arah lateromedial, jadi dari arah keluar ke dalam dihitung misalnya 3 titik, berarti 3 titik ini nanti sebagai patokan untuk melakukan aspirasi. Kemudian memberi tanda atau mark dengan spidol pada area yang akan dilakukan biopsi dengan bantuan laser yang ada pada alat MSCT atau CT scan tersebut. Nah, setelah dilakukan penentuan ini, letak mejanya sesuai, terus ketinggiannya sesuai, baru kita lakukan tanda dengan spidol marker pada area yang akan dilakukan pengambilan sampel. Kemudian setelah ditandai itu, maka area yang akan dilakukan aspirasi ini atau lakukan fungsi ini, kita infeksius didisinfektan atau didisinfeksi dengan betadine. Kemudian menyuntikkan lidocaine secara perkutan ya sampai pasien ini merasa kebal di area yang akan dilakukan biopsi. Next. Setelah mendapat data dari ROI, kemudian jaraknya berapa, kedalamannya berapa, terus derajat atau angle-nya ini berapa, posisi markernya yang mana, sudah sesuai semua, maka jarum ini ditusukkan ke daerah yang telah ditentukan. Itu dengan dipandu oleh dokter spesialis paru atau dokter spesialis radiologi.
Terus kemudian melakukan scanning untuk mengetahui ketepatan posisi jarum. Selanjutnya ini memastikan pasien tidak bergerak saat pemeriksaan berlangsung. Apabila posisi jarum sudah tepat, dokter dibantu perawat melakukan proses pengambilan jaringan atau pengambilan sampel itu atau disebut dengan aspirasi. Hasil biopsi ini diletakkan di kaca objek untuk dilakukan analisa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Jika prosedur di atas sudah sesuai dan selesai, maka dilakukan scan terakhir nih. Di materi Dokter Helta juga sudah disampaikan bahwa scan terakhir adalah untuk mengetahui apakah terjadi pneumotoraks nggak di organ atau sekitaran objek yang sudah kita lakukan aspirasi. Selain itu, selain pneumotoraks ternyata ada satu lagi nih untuk melihat nggak hanya window lung saja, tetapi mediastinum pun kita ambil untuk mengetahui apakah adanya hemotorak atau kondisi ketika ada akumulasi penumpukan darah di bagian pleura gitu loh. Atau kavitas pleura ini ada penumpukan enggak, makanya ada sih memang beberapa teman-teman yang menginformasikan bahwa untuk pos TTB cukup lang aja gitu. Tapi di kami tetap menggunakan window lung dan mediastinum. Lungnya untuk mengecek pneumo, ya mediastinumnya untuk mengecek hemo gitu. Kemudian luka bekas biopsi diplester dengan kaca dan dilakukan pembersihan ya dengan betadine. Next, ini merupakan gambaran teknik pemeriksaan, gambaran protokol ya, pemeriksaan TTB. Yang sebelah kiri itu kita lakukan ROI, terus kita lihat ya kedalamannya sudah diukur juga. Dan sebelah kanan ini kita lihat ada gambar protokol TTB dan terlihat ada jarum di situ. Ini gambaran teknik pemeriksaan TTB. Selanjutnya ini teknik pemeriksaan saat pos TTB. Jadi pengambilannya tetap di window lung dan mediastinum. Kita cek apakah ada pneumo dan hemo enggak di area jaringan yang sudah dilakukan penusukan. Kemudian pasca tindakan ini, yang pertama pasien dianjurkan untuk tidak langsung pulang ya, namun harus dilakukan observasi. Kita informasikan bahwa dilakukan recovery dulu sampai memang benar-benar pulih atau tidak ada hal yang memberatkan lagi seperti kondisi yang memperberat pasien maksudnya. Jika memang sudah benar-benar tidak ada keluhan pasca tindakan, pasien dapat kembali ke ruang rawat inap atau kembali ke rumah. Next, ini ada peringatan tambahan ya, bahwa pemeriksaan TTB ini yang menjadi benar-benar urgent ini yang pertama adalah memastikan benar nama ya. Tanggal lahir juga harus sesuai dan medical record-nya juga tepat. Yang kedua, menghindari resiko bahaya tertusuk atau terinfeksi akibat tertusuk jarum bekas pasien. Kemudian meminimalisasi bahaya radiasi, hindari dokumen tertukar atau hilang atau tercecer nih. Karena kan mungkin teman-teman atau sejawat yang jarang melakukan pemeriksaan ini takutnya kan biasanya gugup nih pagi-pagi sudah siap-siap gitu terus
tetap harus melakukan cek ya, cek and recheck, jangan sampai ada dokumen yang tertukar, kemudian hilang atau tercecer ya. Selanjutnya memastikan letak organ atau posisi tumor itu sesuai dengan riwayat dari data sebelumnya. Kita harus cross check ya. Misalnya dengan dokumen pendukung, misalnya di sebelumnya ada pemeriksaan CT scan-nya, ada ronsen toraksnya, itu bisa menjadi bahan untuk kita cek and recheck lagi. Kemudian selanjutnya ada hindari bahaya tumpahan biohazard dari sampel. Jadi jangan sampai ada tumpahan ya, atau malah jadi sampah medis yang berbahaya untuk kita gitu sebagai tenaga kesehatan. Dari yang terakhir, yang ketujuh itu adalah melengkapi dokumen-dokumen. Jadi saat pemeriksaan TTB ini, pre dan postnya ini dokumennya harus sesuai atau sudah kita lengkapi gitu ya. Misalnya dari inform konsennya sudah sesuai, sudah lengkap, terus saat scan-nya juga lancar, pengambilan PA-nya sudah ada, dan output-nya juga sudah kita dokumentasikan. Bisa berupa drive atau CD atau DVD gitu ya. Bisa juga dengan print out film. Tergantung kebutuhan dari masing-masing instansinya. Yang terakhir ini perihal pengolahan film atau print out-nya nih. Jadi kalau di kami lakukan dengan matriks 3x3 ya, jadi ada 9 gambar yang diambil ya. Untuk ini salah satu masukan atau reference aja, bahwa yang pertama kita ambil hanya untuk prescan, gambaran skenogram. Yang kedua adalah gambaran aksial prebiopsi dengan window lang. Yang ketiga, gambaran aksial prebiopsi dengan window mediastinum dilengkapi dengan ROI dan nilai HU. Kemudian gambaran yang keempat ini gambaran aksial saat pemberian mark atau pemberian tanda pada area yang mau dilakukan biopsi ya, ini dengan window mediastinum. Referensi berikutnya adalah gambaran aksial saat pemberian mark tadi dengan window lang. Berikutnya adalah gambaran aksial saat jarumnya masuk nih. Jadi saat jarum masuk, ini menjadi referensi gambar nomor 6 dengan windownya lang. Yang ketujuh ini adalah gambaran aksial saat jarum masuk dengan window mediastinum, dilengkapi dengan ROI, nilai HU, dan ukuran lain seperti kedalaman, terus angle atau sudut, serta panjang dari jarum. Yang kedelapan, gambaran sagital atau koronal jika diperlukan saat jarum sudah mulai masuk ke area nodul atau jaringan atau tumor tadi. Dan yang terakhir adalah gambaran aksial setelah dilakukan biopsi, baik itu window lang atau window mediastinum, tergantung kebutuhannya untuk melihat pneumo atau hemotoraks. Kemudian pengolahan gambar ini bisa juga dilakukan dengan media picture archiving computer system atau PACS, atau bisa dengan dilakukan burn atau kita simpan datanya di DVD atau CD drive. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.